Halo Sensei. Sebelumnya selamat datang buat Sensei-Sensei semuanya yang sudah ngeklik video ini dan nonton video ini. Di sini saya mau menceritakan kemana saja saya selama 1 atau hampir 2 tahun ini ya. Dan video ini saya bikin karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang serupa kepada saya ketika sedang live streaming. Seperti yang Sensei-Sensei ketahui bahwa sudah 2 atau 3 hari ini saya kembali live streaming. Dan ketika saya live streaming banyak sekali pertanyaan yang sama. Jadi untuk tidak membuang banyak waktu ketika saya lagi live streaming untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka video ini dibikin. Jadi kemana saja saya selama 1 atau sampai 2 tahun ini, ada banyak banget hal yang terjadi kepada saya. Ini dimulai dari tahun 2020. Di tahun 2020, pandemi ya. Dan di saat pandemi ini banyak sekali artis-artis yang kemudian main ke YouTube. Karena mungkin mereka susah syuting atau bagaimana, saya juga nggak ngerti teknisnya. Yang itu sangat berdampak kepada konten kreator kecil seperti saya yang tidak memiliki basis massa sebesar teman-teman dari artis-artis. Dan perpindahan mereka dari TV ke YouTube itu membawa banyak sekali massa yang efeknya membuat algoritma YouTube berganti. Dan seperti teman-teman tahu juga bahwa yang YouTuber-YouTuber ya khususnya ya, dulu YouTube itu punya tagline broadcast yourself. Tapi sekarang sudah tidak ada broadcast yourself-nya karena memang perkembangan zaman dan kebijakan dari YouTube itu sendiri. Dari situ penghasilan YouTube sudah mulai turun. Wah, parah ya. Mulai turun parah sehingga saya juga merasa YouTube sudah tidak lagi menjadi mata pencaharian yang aman untuk saya pada saat itu. Itu salah satu masalahnya. Yang kemudian saya berpikir untuk berbisnis. Nah, kemudian saya berbisnis. Saya menjual makanan ringan, makaroni, yang kalau teman-teman lihat di warung mungkin yang harganya 500-an perak itu ya. Saya jualan itu. Saya produksi sendiri, kemudian saya packing, dan saya ada marketingnya juga pada saat itu. Yang ternyata menguras cukup banyak uang. Dan perlu diketahui juga buat teman-teman, buat sensei-sensei semuanya maksudnya, kalau saya ini belum punya rumah sampai sekarang ya, jadi pada saat itu masih ngontrak dan ngekos, yang itu harus dibayar per bulannya, begitu. Yang membuat seluruh uang saya, bahkan saya harus menjual motor dan komputer saya pada saat itu. Komputer dan berbagai macam alat-alat untuk live streaming saya jual pada saat itu untuk memaintain bisnis kecil-kecilan saya pada saat itu. Nah, yang juga tidak kalah membuat saya tidak bersemangat nge-YouTube juga, pada akhirnya saya bercerai ya, teman-teman semua, sensei-sensei, bahwa saya sudah tidak lagi bersama istri, saya duda begitu ya. Saya cerai dan pada saat itu banyak pertanyaan tentang kayak istri mana bang begitu. Dan pada saat itu saya masih belum bisa menerima kenyataan bahwa rumah tangga saya kandas begitu ya. Jadi saya cukup tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuma saya bisa mengerti bahwa itu bukan kesalahan dari sensei-sensei semuanya, karena memang sensei-sensei semuanya kan tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga saya pada saat itu. Jadi daripada saya ruing-ruing sendiri, makanya saya juga menghindari lingkungan yang ada potensi pertanyaan seperti itu, termasuk di real life. Saya tidak pernah berkumpul juga dengan teman-teman saya yang di real life pada saat itu, karena memang saya menghindari pertanyaan-pertanyaan demikian. Karena itu cukup stressful ya, cukup membuat saya tertekan.
Itu juga salah satu yang membuat saya pada saat itu membuat kreativitas saya menumpul juga, dan tentu saja moodnya juga berantakan. Di tahun yang sama juga ayah saya meninggal, yang itu membuat saya menjadi yatim piatu. Ya walaupun memang hubungan kami tidak begitu yang kayak curhat tiap hari begitu, cuma ya itu cukup berpengaruh juga seperti itu ya, karena biasanya kalau memang saya lagi penat banget, saya memang pulang ke rumah untuk, kalau bahasa Jawanya tuh nilik begitu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa ditilik, tidak ada yang bisa dijenguk lagi seperti itu. Nah, pada saat itu karena memang saya ingin fokus berbisnis, cuma dalam kondisi mental yang tidak baik, jadi nggak jelas, jadi kayak hari ini jualan, besok enggak, begitu-begitulah. Dan tapi harus tetap produksi dan harus tetap makan, harus tetap bayar ini, bayar itu, ya akhirnya uangnya tergerus habis. Dan ternyata saya sadar saya sudah meninggalkan YouTube sudah begitu lama pada saat itu. Untuk kembali lagi ke YouTube, saya juga masih belum bisa menerima kenyataan bahwa saya gagal di YouTube begitu, dan saya juga masih menghindari pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga. Jadi saya mau kembali ke YouTube pada saat itu juga, waduh, enggak dulu deh, coba dulu deh yang bisnis ini, sampai akhirnya saya jual motor dan yang lain sebagainya macam. Hingga di titik saya benar-benar nggak punya apa-apa, dan ini epic ya. Tiba-tiba ada DM masuk ke Instagram saya. Instagram saya baru ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh dari Instagram yang lama, itu bukan saya. Instagram saya baru, ada yang DM, dan dia ternyata adalah salah satu dari sensei. Dia adalah penonton live streaming Bang Ambas. Kemudian kita ketemu dan saya menceritakan, karena dia bukan orang yang saya kenal lama, jadi saya juga udah lama ngempet itu sendirian begitu kan. Akhirnya saya tumpahkan. Begitu saya tumpahkan kepada salah satu sensei ini, dia mempersilahkan saya untuk tinggal di tempat tinggal dia, seperti itu. Jadi saya sempat numpang ya guys ya. Jadi saya memang betul-betul ambruk dan bangkrut. Bangkrut dalam segala lini, dari keluarga, dari karir juga, kemudian dari bisnis yang saya bikin juga, udah bener-bener nggak punya apa-apa lagi pada saat itu. Saya bener-bener stres banget, saya juga bingung mau ngapain, apalagi kalau dia dari usia saya yang udah 29 tahun begitu ya. Ya, saya udah terlalu tua untuk berjuang atau berdarah-darah begitu loh. Jadi, begitu ada tawaran untuk bisa tinggal di tempat dia, untuk numpang begitu ya, agar tidak bayar kos pada saat itu, ya akhirnya saya numpang di sana. Dan dia memang salah satu sensei ini juga sangat baik. Dia memberi saya makan mungkin hampir selama 2 bulan ya. Saya juga bingung banget ya, kenapa bisa ketemu orang yang seperti itu. Dia bukan teman saya, bukan keluarga saya. Itu adalah salah satu dari sensei-sensei semuanya. Penonton-penonton. Epic sih. Kemudian berjalannya waktu, saya mulai merasa bahwa saya tidak bisa berlarut-larut dalam kebangkrutan ini. Saya harus bangkit. Masalahnya pada saat itu saya tidak siap untuk bekerja karena saya merasa sudah terlalu tua untuk bekerja. Jadi saya nyari satu hal yang bisa saya lakukan tanpa jadi karyawan siapapun. Pada saat itu saya kepikiran untuk mengamen. Karena satu-satunya skill yang saya punya pada saat itu, yang saya pikir dan terbesit di kepala saya adalah ngamen. Saya bisa main gitar dan saya bisa bernyanyi seperti itu. Tapi waktu saya berpikir untuk ngamen itu nggak langsung benar-benar ngamen. Ada pertimbangan-pertimbangan juga seperti itu. Karena untuk beli gitar aja saya nggak ada pada saat itu. Saya mau pinjem gitar teman juga gitu untuk ngamen. Lagi siang-siang pada saat itu ya random aja gitu, nggak ada. Karena memang gak ada kegiatan ya, pengangguran full. Udah pengangguran, numpang begitu ya. Scroll Facebook, tiba-tiba ada satu lowongan kerja yang pas begitu.
Jadi ada salah satu kayak IO begitu yang lagi butuh talent sebagai penyanyi. Nah masuk kan, karena memang sebelumnya saya tuh pengennya ngamen. Bener-bener ngamen guys, di pinggir jalan begitu. Saya sudah hampir seperti itu. Kemudian saya mencoba melamar di IO tersebut dan kemudian diterima. Dan begitu diterima, di sesi interview saya ditanya, kamu kesibukannya apa sekarang? Dan saya jawab semuanya, mulai dari kebangkrutan saya di YouTube, kebangkrutan saya di bisnis, hingga saya jual semuanya, dan saya numpang dan dikasih makan cuma-cuma sama salah satu sensei. Kemudian dari situ mungkin bos, ternyata yang interview saya adalah bukan orang HRD, tapi memang ownernya. Saya dipersilakan untuk tinggal di sana. Mulai dari situ saya sudah tidak numpang lagi di tempat teman saya. Saya pindah dan bekerja di perusahaan ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Nyong lagi tag. Kamu kok 5 menit? Hah? Ya wis cukup disit. Tutup mana ya, Mbak? Tutup punten. Jadi sampai mana ya? Jadi ada orang. Ya, jadi mungkin si bos ini simpati dengan saya. Jadi saya dipersilakan untuk tinggal sampai akhirnya saya tinggal di mes. Tinggal di mes dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang udah 6 bulan saya bekerja dengan bos tersebut. Dari situ saya sudah tidak numpang lagi di tempat teman saya, di tempat para sensei. Kalau dibilang teman juga sebetulnya bukan juga ya, karena memang tidak kenal begitu loh. Itu benar-benar penonton yang support saya seperti itu. Nah, setelah saya sudah bisa menerima kenyataan bahwa memang saya sudah bukan siapa-siapa, saya gagal, saya bangkrut, saya mulai untuk live streaming. Jadi makanya di live streaming kemarin saya mulai bisa mengatakan bahwa saya bangkrut. Kemarin saya juga ceritakan di live streaming, tapi memang pertanyaan ini tuh berulang-ulang, jadi saya bikinkan video ini. Saya mau ngamen, saya ini itu begitu ya. Saya udah bisa menerima itu begitu loh. Ketika kondisi mental saya sudah stabil dan secara ekonomi juga sudah mulai tertata, saya kembali lagi nge-YouTube, live streaming lagi. Tapi mungkin memang tidak seperti yang kayak dulu yang facecam begitu-begitu ya, ada musiknya. Karena memang sekarang semuanya betul-betul terbatas. Ya, saya cuma live streaming modal HP, mengingat perjuangan dulu banget ya. Saya juga tidak berharap banyak dari YouTube sebetulnya. Maksudnya gimana ya? Jangan jadikan video ini tuh sebagai kalian untuk mengasihani saya seperti itu ya. Saya tidak ingin dikasihani, saya cuma kayak pengen cerita aja begitu agar kita kenal lebih dekat. Apalagi kayak kemarin tuh waktu live streaming banyak banget teman-teman yang ngerimain momen-momen masa lalu begitu loh. Mulai dari awal saya nge-YouTube, saya pakai Cyclops, ternyata banyak yang ingat begitu loh. Ya, sekaligus ini juga mungkin jadi dokumentasi pribadi saya juga bahwa saya memang pernah melewati masa-masa itu. Yang saya harapkan juga teman-teman semua, sensei-sensei semua tetap semangat menjalani hidup apapun yang terjadi. Dan ada satu hal yang menurut saya ini penting ya. Yang pertama, jangan mengasihani saya sekarang sudah baik-baik saja. Hanya cerita saja tadi. Yang kedua adalah, ternyata dari semua yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini, saya jadi punya jargon untuk hidup saya ya. Ya, itu boleh ya, sah-sah saja ya. Saya punya jargon apa, sensei juga punya jargon apa, sah-sah saja. Dari pengalaman yang menimpa saya, yang sangat pahit, ternyata selama kita bisa makan, sebetulnya semuanya bukan masalah. Yang kita pikir masalah sebetulnya bukan benar-benar masalah.
asal kita bisa makan hari itu. Kalau sensei pagi ini sudah makan, kemudian siang makan, sore ngemil, malam makan. Semua yang sensei pikir masalah sebetulnya bukan masalah. Itu cuma yang dibikin masalah aja seperti itu. Aslinya kalau nggak dipikir itu bukan masalah. Yang penting bisa makan. Karena memang pada saat numpang itu ya, saya bener-bener gak punya uang dan bingung untuk makan. Tapi ada salah satu sensei yang memang memberi saya makan. Dan setiap saya makan pada saat itu, saya bersyukur. Ternyata makan itu sangat nikmat. Serius, sensei. Kalau kalian bisa makan, aslinya semuanya tidak masalah. Apapun makanannya, sayur, nasi, pakai tempe doang sama sambel, Masya Allah. Saya bener-bener merasakan nikmatnya makan, baru berasa rasanya nikmatnya makan itu pada saat 2 tahun yang sangat lain ini. Kalau di One Piece ya skip time lah ya. Jadi saya sekarang sudah punya skill baru dalam hidup, yakni bersyukur. Jadi sensei semuanya, jika hari ini kita bisa makan, sebetulnya di hari itu pun tidak ada masalah. Apakah saya akan mengejar push global haya lagi? Saya juga nggak tahu ya. Apakah saya juga akan aktif kembali di YouTube? Saya juga nggak tahu. Yang jelas, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan dari sensei-sensei semuanya kemarin. Jika kalian nonton video ini sampai selesai, artinya kita sudah semakin dekat. Semoga saya juga menjadi pribadi yang lebih baik dan konten-konten kedepannya tidak membuat bosan. Bye-bye, Sensei.